Shalom, perkenalkan nama saya Novia Rianti Kase, kelas F semester 4, mata kuliah Teknologi Pembelajaran, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pengaruh model pembelajaran berbasis proyek. Proyek di kurikulum Merdeka, siswa akan banyak mengalami pembelajaran ini. Jadi apa pembelajaran proyek? Mungkin siswa sudah pernah mendapatkan tugas berupa proyek dari guru, misalnya membuat karya daur ulang, kertas, atau menulis laporan observasi pertumbuhan kacang hijau. Siswa tidak diberi instruksi lengkap oleh guru, sebaiknya siswa dapat merumuskan masalah yang ingin dipecahkan dan mencari solusi dengan usaha sendiri, misalnya dengan riset, wawancara, diskusi, kunjungan, dan lainnya. Jadi beda dengan tugas peran biasa di mana siswa hanya menjalankan instruksi dengan guru. PJBL siswa belajar lebih aktif sehingga dapat mengembangkan berbagai kemampuan. Misalnya kemampuan mencari informasi, mengolah data yang diperlukan, memecahkan masalah dengan mandiri, bekerja dalam kelompok, hingga melakukan refleksi pembelajaran. Artinya siswa sadar tentang hal apa saja yang sudah siswa pelajari, apa manfaatnya, dan hal apa lagi yang ingin siswa pelajari. Dalam pembelajaran berbasis proyek, misalnya siswa akan melakukan proyek untuk memecahkan masalah sampah plastik di sekitar sekolah. Biasanya di awal, siswa akan mengalami dulu permasalahan yang dipecahkan oleh guru, akan memancing untuk berpikir dengan kritis dengan pertanyaan mengapa. Dampak plastik berkurang, siswa perhatikan ciri khas PDBL, yaitu permasalahan dunia nyata yang berdampak pada diri siswa sendiri. Setelah itu, siswa akan menyelidikinya lebih lanjut dengan wawancara dan pengamatan yang siswa temukan penyebab utama plastik, aktivitas di pasar samping sekolah, ternyata penjual dan pembeli di pasar membuang sampah kantong plastik. Siswa juga akan diberikan waktu terpenuh untuk menyelesaikan tiap langkahnya. Semua ini akan dalam waktu beberapa minggu dan melibatkan berbagai mata pelajaran. Di akhir, siswa akan menciptakan karya produk sebagai solusi masalah. Misalnya siswa membuat kotak makanan dari daur ulang, poster sampah dengan benar, dan tempat sampah dari daur ulang. Guru akan mengatur pameran hasil karya dan akan diamati oleh orang tua masyarakat di sekitar sekolah. Bergotong royong ketika bekerja dalam kelompok kreatif ketika menciptakan karya produk. Dan di kurikulum Merdeka Belajar, ternyata ada jenis PJBL yang ditujukan khusus untuk mengembangkan sikap belajar, namanya P5, Profil Penguatan Profil Belajar. PJBL singkatan dari Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Beberapa poin penting tentang PJBL yaitu yang pertama, orientasi pada proyek. Pembelajaran difokuskan pada proyek-proyek yang menantang dan bermain bagi siswa. Yang kedua, pembelajaran aktif. Siswa menjadikan aktor utama dalam proses pembelajaran mereka. Mereka aktif terlibat dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengeksekusi proyek mereka sendiri. Yang ketiga, pengembangan keterampilan akademis. PJBL juga menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21 sendiri, pemecahan masalah, kerjasama tim, kreativitas, dan komunikasi. Yang keempat, pembelajaran berbasis konteks. Pembelajaran dalam konteks nyata membuat siswa relevansi dengan materi pembelajaran. Dengan kehidupan sehari-hari, mereka belajar sambil menerapkan pengetahuan dalam situasi yang mirip dengan dunia nyata. Yang kelima, evaluasi holistik. Evaluasi dalam PJBL cenderung holistik, di mana siswa dinilai berdasarkan hasil proyek, keterampilan yang mereka tunjukkan, dan proses pembelajaran yang mereka alami. Keterampilan yang relevan, namun implementasinya memerlukan perencanaan yang matang, dukungan dari guru yang terlatih, dan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Dengan demikian, model pembelajaran berbasis proyek dapat memberikan pengaruh positif yang signifikan
dalam pengembangan siswa secara holistik, meningkatkan keterlibatan, kreativitas, dan keterampilan kolaborasi siswa.